Selamat datang di pameran TB Photo Voice bagi para pengunjung sekalian. Pameran ini adalah pameran foto dari para penyintas dan petugas kesehatan yang menangani penyakit tuberkulosis atau biasa disebut TB atau TBC. Pameran ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kewaspadaan akan penyakit TB tidak hanya bisa melalui himbauan yang sifatnya teknis saja, melainkan perlu lewat berbagai pengalaman secara konkret dari orang-orang yang terlibat secara intens di dalamnya. Besar harapan kami, lewat pameran ini kewaspadaan terhadap penyakit TB menjadi semakin meningkat dan penyakit ini bisa dihindari serta diatasi lewat kesadaran dan kerjasama semua pihak. Mari kita bersama-sama berkeliling di galeri virtual ini. Penyintas ini bernama Dewi. Di sini kita bisa melihat sebuah foto bus. Foto bus ini bukanlah menunjukkan bus yang digunakan oleh Dewi ketika berobat. Bus di dalam gambar ini terlihat nyaman dan ber-AC, sementara yang ia gunakan saat berobat dulu sangat tidak nyaman dan penumpangnya padat. Ini terjadi karena Dewi tidak punya banyak pilihan dalam transportasi yang bisa mengantarkannya ke tempat berobat saat dulu. Kemudian di sini ada foto tabung dahak, tempat dahak Dewi diperiksa untuk kemudian diputuskan apakah Dewi masih harus dirawat atau tidak. Terakhir ada foto pisang yang menjadi makanan pendamping obat. Pisang bagi Dewi mengingatkannya pada obat, dan maka dari itu Dewi menjadi benci pada aroma dan rasa pisang. Selanjutnya penyintas bernama Dani. Hobi Dani adalah bermusik. Ia bahkan sudah bisa menghasilkan uang dari bermusik, tepatnya dengan bermain di kafe. Saat bermain di kafe ini, Dani biasanya berbagi cangkir kopi dengan teman-temannya sebagai lambang kedekatan. Namun sejak menderita TB, Dani tidak bisa lagi minum kopi dengan cara seperti itu. Dani hanya bisa minum kopi untuk dirinya sendiri. Syukurlah berkat disiplin dalam melakukan pengobatan dan dukungan dari teman-temannya, Dani bisa melanjutkan kegiatan bermusiknya seperti dahulu. Ketiga, penyintas ini bernama Rosdia atau biasa dipanggil Dia. Bagi dia, faktor dukungan keluarga sangat penting dalam penyembuhan TB resisten obat yang ia alami. Pada karya foto ini juga terdapat kamar tempat dia menjalani pengobatan. Kamar tersebut menjadi saksi bagaimana dia mengalami efek samping obat yang seringkali mengejutkan. Kemudian ada juga gambar yang menunjukkan jumlah obat yang harus diminum oleh dia selama 2 tahun. Setiap kali dia minum obat, muncul efek samping yang bervariasi. Kemudian penyintas bernama Huri. Foto ini adalah foto daun saga. Orang tua Huri selalu memberikan air rebusan daun saga sebagai obat setiap Huri mengalami demam. Kebiasaan Huri mengkonsumsi rebusan daun saga ini dilanjutkan saat Huri didiagnosis TB resisten obat. Konsumsi rebusan daun saga ini dilakukan sambil terus menjalani pengobatan secara rutin. Sedangkan foto lainnya adalah pemandangan di belakang rumah yang biasa dijadikan Huri sebagai tempat untuk melepas penat di tengah proses menjalani pengobatan. Selanjutnya adalah penyintas bernama Ida. Ida didiagnosis TB pada saat anaknya baru berusia 16 bulan dan masih membutuhkan ASI. Selama dirawat, Ida hanya bisa berkomunikasi dengan putrinya lewat panggilan video. Kemudian ada foto ruangan yang menyimpan kenangan bagi Ida. Di ruangan tersebut, Ida bertemu pasien TB lainnya yang saling menguatkan satu sama lain. Kemudian ada foto putri Ida yang terlebih dahulu didiagnosis TB sebelum Ida, yakni pada usia 11 bulan. Lewat peristiwa ini, Ida hendak menyampaikan pesan bahwa TB menyerang siapapun, tanpa mengenal usia. Yang keenam, penyintas bernama Irni. Di foto ini ia menunjukkan papan obat, sebutan bagi rangkaian obat yang harus ia konsumsi selama menjalani pengobatan. Irni juga senang bermain musik dan kegiatannya tersebut berhasil membuat jiwanya sehat. Prinsip Irni, tubuh boleh sakit, tetapi jiwa tidak boleh terpuruk. Kemudian di foto berikutnya kita dapat melihat adanya keramaian. Sejak terdiagnosis TB, Irni menjadi lebih sensitif jika berada pada kerumunan orang dan agak khawatir jika harus pergi ke tempat yang penuh sesak. Irni khawatir menulari dan juga tertular kembali. Demikian bagian pertama dari pameran virtual TB Photo Voice. Masih banyak kisah-kisah inspiratif lainnya dari penyintas dan petugas TB yang bisa Anda saksikan di YouTube channel kami, TB Working Group. Semoga berkesan dengan apa yang telah ditampilkan dan semoga kita semua terhindar dari TB. Jangan lupa untuk kunjungi channel kami dan berikan dukungan dengan like, komen, subscribe, dan share video kami. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Irni Fredlia,
Saya mantan pasien TB ekstra paru menjalani pengobatan Desember 2018 hingga September 2019. Ini salah satu pengalaman yang cukup menarik. Di sini saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi pengalaman saya saat menjalani pengobatan TB, dan saya juga ketemu dengan partisipan-partisipan lain, dan saya juga mendengarkan pengalaman mereka dalam menjalani pengobatan tuberkulosis, di mana setiap pasien pasti pengalamannya tidak sama, apa yang dirasakan tidak sama gitu. Tetap semangat, percayakan kepada diri sendiri kalau semuanya bisa dilalui dengan baik. Jangan pernah merasa kalau kalian itu sendirian. Tetap berdoa, terus berdoa, dan minta kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan kesembuhan dan kelancaran dalam menjalani pengobatan. Percayalah, tuberkulosis bisa disembuhkan. Yang jelas, pastinya saya berharap kita bisa bersama-sama untuk memutus rantai penularan tuberkulosis, dan teruntuk masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok-pelosok tanah air, saya berharap mereka pun dapat mengakses fasilitas kesehatan dan mendapatkan pengobatan untuk tuberkulosis. Serta untuk masyarakat yang ada di Indonesia, saya berharap stigma terhadap pasien-pasien TB dapat dimusnahkan, karena stigma itu sendiri merupakan salah satu penghambat yang paling besar untuk pasien-pasien TB dalam menjalani pengobatan tuberkulosis.